Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, Prodi Hukum Keluarga kelas D. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab tugas dari Ibu, yaitu jelaskan secara komprehensif kecakapan bertindak dalam hukum perdata. Seperti pada pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Kecakapan berbuat dalam kewenangan bertindak menurut hukum ini dibenarkan oleh undang-undang, yaitu 1. Seseorang anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun dapat melakukan seluruh perbuatan hukum pada pasal 419 dan 420 KUH Perdata. Yang kedua, anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan. Yang ketiga, seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat pada pasal 897 KUH Perdata. Yang keempat, orang laki-laki atau anak laki-laki atau perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun sudah menikah pada pasal 29 KUH Perdata. Yang kelima, pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun pada pasal 282 KUH Perdata. Yang keenam, anak yang telah berumur 15 tahun dapat menjadi saksi pada pasal 1912 KUH Perdata. Yang seterusnya, seseorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan karena boros dapat membuat surat wasiat melakukan perkawinan. Yang seterusnya, istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang, serta menuntut pemisahan harta kekayaan pada pasal 111 KUH Perdata. Membuat surat wasiat pada pasal 118 KUH Perdata. Perbuatan yang tidak berwenang dilakukan oleh orang cakap tertentu, diantaranya 1. Tidak boleh mengadakan jual beli antara suami dan istri pada pasal 1467 KUH Perdata. Yang kedua, larangan kepada pejabat umum, hakim, jaksa, panitera, advokat, jurusita, notaris untuk menjadi pemilik penyerahan hak-hak sedang dalam perkara pada pasal 1468 KUH Perdata. Yang ketiga, apabila hakim terikat hubungan keluarga, sedarah atau semenda dengan ketua, seorang hakim anggota, jaksa, penasihat hukum, panitera dalam suatu perkara tertentu, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Nomor 14 1970. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.